semuanya, perkenalkan saya Kayla Anissa. Di sini saya akan menjelaskan apa itu APBN. Jadi, APBN adalah kepanjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Seperti namanya, APBN ini merupakan anggaran yang secara khusus disediakan oleh negara sebagai dana untuk belanja tahunan. Tapi saya kurang tahu nih, apa tujuan dari APBN? Mari kita tanyakan. Halo Meisha, apa sih tujuan dari APBN itu? Nah, tujuan APBN itu yang pertama, memelihara stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya defisit anggaran. Dan yang kedua, sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan kenegaraan serta peningkatan kesempatan kerja yang diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Nah, APBN juga punya dasar hukum di Indonesia, yaitu diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23B yang menetapkan APBN harus disahkan dengan undang-undang serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mengatur prinsip penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN. Kedua, undang-undang ini menetapkan kerangka hukum yang memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan transparan, efisien, dan akuntabel untuk kepentingan masyarakat. Jadi, kalian pasti bertanya-tanya kan, berapa lama sih dari tahun anggaran APBN? Seperti yang kalian tahu ya, atau mungkin belum kalian tahu, APBN memiliki tahun anggaran yang berlangsung selama setahun. Untuk saat ini, periode APBN berlangsung dari 1 Januari hingga 30 Desember. Lanjut, kasih makan ikan. Nah, APBN juga punya fungsi dan prinsip. Yang pertama ada fungsi alokasi. APBN berfungsi mengalokasikan sumber daya untuk pembangunan. Contohnya pembangunan jalan tol baru untuk mendukung infrastruktur transportasi. Yang kedua ada distribusi. APBN mendistribusikan pendapatan negara demi keadilan sosial. Contohnya penyaluran bantuan sosial melalui program bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat miskin. Yang ketiga ada stabilisasi. APBN digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Contohnya pengendalian inflasi melalui subsidi BBM agar harga bahan bakar tetap terjangkau. Yang keempat ada pengawasan. APBN juga menjadi alat pengawasan penggunaan dana publik. Contohnya laporan penggunaan dana desa dipantau oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dan di sini aku bakal lanjut ke prinsip APBN. Yang pertama ada akuntabilitas. Setiap penggunaan anggaran harus dipertanggungjawabkan. Contohnya, laporan tahunan APBN disampaikan ke DPR dan diaudit oleh BPK. Yang kedua ada transparansi. Informasi penerimaan dan pengeluaran APBN harus terbuka. Contohnya, rincian anggaran proyek pemerintah dipublikasikan di situs resmi pemerintah. Yang ketiga ada efisiensi. Penggunaan anggaran harus seefektif mungkin. Contohnya, program pendidikan yang mengoptimalkan biaya operasional untuk mencapai hasil maksimal. Yang keempat ada keadilan. APBN disusun agar distribusi anggaran adil. Contohnya, pajak progresif yang lebih tinggi untuk masyarakat berpenghasilan besar, sementara masyarakat miskin menerima subsidi. Yang kelima, keseimbangan. APBN harus seimbang antara penerimaan dan pengeluaran negara. Contohnya, menghindari defisit besar dengan menjaga keseimbangan antara pengeluaran negara dan pendapatan dari pajak. Nah, APBN juga memiliki asas nih. Yang pertama adalah asas kemandirian, dan yang kedua asas pengamatan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Dan yang ketiga asas penajaman prioritas-prioritas pembangunan. Dan yang keempat disusun dengan menitik beratkan pada asas-asas dan undang-undang negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang T-account, format lama dan format baru. Dalam format lama dimulai dengan pendapatan negara dan hibah, termasuk penerimaan dalam negeri, seperti perpajakan dan bukan pajak, dan penerimaan hibah, belanja negara dibagi menjadi belanja pemerintah pusat, seperti pengeluaran rutin dan pembangunan, serta belanja daerah, yaitu dana perimbangan dan otonomi khusus. Terakhir, terdapat keseimbangan primer, yaitu surplus atau defisit, anggaran, dan pembiayaan. Nah, dalam format baru, strukturnya mirip, namun ada penambahan seperti belanja modal, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain, untuk perencanaan keuangan yang lebih efektif. Oke, lalu yang terakhir adalah mekanisme dari APBN. Mekanisme APBN itu dibuat atau dirancang oleh pemerintah presiden. Apabila kebijakan pemerintah presiden tersebut dikirim dan sudah disetujui, dan apabila disetujui oleh DPR, maka kebijakan tersebut akan dilakukan untuk undang-undang APBN yang akan mendatang atau undang-undang APBN yang baru. Namun, apabila undang-undang tersebut atau kebijakan pemerintah tersebut ditolak, maka undang-undang
APBN tersebut tidak akan dilaksanakan, maka undang-undang APBN akan tetap memakai APBN yang lama. Maka itu saja poin-poin APBN dari kelompok kami, yang dimulai dari pengertian hingga mekanisme APBN. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam kelompok kami, harap dibicarakan baik-baik dalam kolom komentar yang akan disimpan di bawah ini, bukannya mencari yang baru. Kami juga manusia, maaf apabila ada salah. Sekian dari kami, saya Jordan Efrem, izin pamit undur diri.